Usulan ini apa tuh sauda? Soalnya mau nyambung, Ustaz. Nanti mau estafet ke Puri. Iya, iya, iya. Tombol ngantuk, tombol ngantuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan keempat ba'da asar di Masjid Pondok Mutiara. Materinya membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas dan terbit 3 jilid. Terjemahannya adalah ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir materi ini berhenti di bulan Februari, tepatnya di tanggal 28 Februari 2025. Karena di bulan Maret kita memasuki Ramadan, sehingga materinya adalah seputar Ramadan. Bahkan kalau tidak salah, di akhir-akhir itu kita libur, yaitu di Jumat pekan keempat di bulan Maret kita libur, karena memang sudah memasuki 10 hari yang akhir. Kalau tidak salah itu tanggal 28 Maret. Jadi Februari dan Maret itu tanggalnya sama.
Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah bulan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, kita lanjutkan. Terakhir di bulan Februari itu kita sudah masuk pada larangan seputar akidah, tauhid dan iman nomor 18. Larangan seputar akidah, tauhid dan iman itu nomor 18. Memangnya ada berapa poin larangan seputar akidah, tauhid, dan iman itu? Kalau tidak salah ada 19 larangan. Berarti tinggal 1 poin lagi, larangan nomor 19. Kalau itu kita tuntaskan, maka kita akan berganti bab. Yaitu bab larangan seputar ilmu. Kalau nggak salah itu. Itu bab setelah tauhid, seputar iman, ya, seputar akidah. Setelahnya itu ilmu, ya. Jadi di situ 3 jilid Bapak Ibu. Larangan seputar akidah, larangan seputar ilmu, larangan seputar sholat, apa saja yang dilarang dalam masalah sholat, larangan seputar zakat, larangan-larangan seputar puasa Ramadan, seputar haji, seputar jihad, macam-macam, banyak sekali, ya. Baik. Seputar perkawinan, pernikahan, apa saja yang dilarang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita masih berada di seputar akidah, iman dan tauhid, yaitu nomor 18. Memangnya apa yang nomor 18? Yang nomor 18 itu adalah larangan berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya. Judulnya memang agak panjang. Jadi larangan seputar akidah, tauhid, dan iman yang kita bahas masuk nomor 18. Tentang apa? Tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya. Baik, waktu itu kalau tidak salah kami sudah sebutkan dalil-dalilnya. Dalilnya ada 4 Bapak Ibu sekalian. 3 dari Al-Quran, yang 1 dari hadis Nabi. Isinya 4 dalil itu larangan keras, berputus asa atas karunia Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Di mana dalilnya? Ini mereview ya, yang mengingatkan 2 bulan yang lalu, bulan Februari. 4 dalil tersebut adalah, yang pertama, minta tolong langsung dibukakan. Yang pertama, Quran surat Yusuf, surat nomor 12, ayatnya ayat 37. Yusuf ayat 37. Kita dengarkan ayatnya, murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Yusuf ayat 37. قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Ya, silakan terjemahannya. Iya, Yusuf berkata. Oh, maaf, bukan ayat 37, 87. Ayat 87, bukan ayat 37. Ya, ayat 87, surat Yusuf 87. Allah berfirman, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Ya, silakan terjemahannya. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Terus, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jelaskan, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Lanjut. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Tuh, jelas sekali kan? Orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya dalam ayat ini divonis kafir. Ciri-ciri orang kafir adalah suka berputus asa dari rahmat Allah. Maka tentunya makanya ini dilarang.
Bapak Ibu, supaya kita tidak menyerupai perbuatannya orang-orang kafir. Maksudnya begitu. Yang nomor 2 dalilnya adalah di Quran suratnya nomor 15. Surat Al-Hijr ayatnya ayat 55 dan 56. Al-Hijr ayat 55 dan 56. Allah berfirman, قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. silakan. Mereka 55 dan 56. mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka Janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. kenapa orang itu kalau suka berputus asa? Lanjut. Dia Ibrahim berkata, Tidak ada tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali kecuali orang yang sesat. lu divonis sesat, tadi divonis kafir, sekarang divonis sesat. Makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Baik, dalil ketiga adalah masih Quran lagi ya, masih Quran aja dulu. Yang Quran dulu. Dalil ketiga, Quran surat 39. Quran surat 39 Az-Zumar ayatnya 53. Az-Zumar ayat 53. Kita dengarkan. Jadi kita urut aja Quran dulu baru nanti satunya hadis Nabi. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zumar 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mereka yang bergelimangan dosa dan maksiat. Lanjut. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jelas sekali kan? Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Terus, lanjut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lanjut. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Baik, yang satu lagi dalilnya, yang keempat, hadis Nabi. Yang mana hadis ini termaktub di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Nomor aslinya 2051. Saya bacakan aja. Nomor 2051. Ya, nomor aslinya itu ya. Riwayat Al-Bazzar. Bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, anna rajulan qala, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Nah, itu ya. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi tentang dosa besar itu apa saja. Apa kata Nabi? Nabi menyebutkan beberapa di antaranya. Jadi nggak disebut semua. Kata Nabi, dosa besar itu adalah satu, asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal iyasu min rauhillah. Yang kedua adalah orang yang berputus asa dari pertolongan Allah. Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar. Makanya dilarang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu kan bagaimana cara kita membedakan dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil. Saya sering kali menyampaikan menyinggung masalah ini. Termasuk terakhir kajian kemarin malam Ba'da Maghrib di Masjid Al-Huda Lebo. Itu kan saya sampaikan tentang pembagian dosa. Dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Itu ayat Al-Qur'annya ada. Nah, bagaimana cara membedakannya? Salah satunya adalah setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri mengatakan itu dosa besar. Jadi kalau Allah mengatakan itu dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Kalau Nabi mengatakan itu dosa besar, maka pasti itu dosa besar. Di antaranya seperti yang baru saja kita dengarkan. Ketika Nabi ditanya oleh orang ini,
apa saja dosa besar itu? Nabi menjawab 3 jawaban. Dosa besar itu, 1, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, engkau berputus asa dari pertolongan Allah. Yang ketiga, engkau berputus asa dari rahmat Allah. Berarti dosa besar, bukan dosa kecil ini. Ya. Yang kedua, cara membedakan dosa kecil dengan dosa besar. Maka caranya adalah setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka, laknat, kutukan, maka itu pasti dosa besar. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran dikit-dikit ujung-ujungnya neraka, Allah melaknat, Rasulullah mengutuk, pasti dosa besar. Contohnya banyak, Rasulullah SAW melaknat Rasulullah SAW melaknat orang yang mentatu dan yang minta ditatu. Berarti pasang tatu permanen maupun semi permanen dosa besar. Karena ada kata-kata Rasulullah melaknat. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Berarti suap menyuap dosa besar. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya pakai wig, konde, berarti dosa besar. Baik itu sintetis atau rambut asli atau mungkin yang lainnya. Baik. Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur alisnya. Berarti ini dosa besar karena ada ancaman laknat. Oh, seperti itu ya. Banyak sekali dosa besar. Apalagi ancamannya itu dikit-dikit neraka. Nah, yang ketiga terakhir, dosa itu dikategorikan besar. Ini cara membedakannya. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Entah itu kisos, entah itu ancamannya itu adalah seperti kafarat, denda, atau rajam, atau misalnya yaitu ancamannya had, hukuman Islam yang lain, potong tangan, ya, cambuk, rajam, ini termasuk dosa besar. Ya, makanya zina dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya jelas, dapat hukuman di dunia. Kalau sudah pernah menikah, dirajam sampai mati. Kalau belum pernah menikah alias bujang, lalu dia berzina, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Nah, begitu. Mencuri, potong tangan. Ya, tadi malam juga saya jelaskan ukuran berapa orang mencuri itu, nisabnya. Kapan orang itu tangannya dipotong, itu mencuri yang kadarnya berapa? Nisabnya, kadarnya. Maka kata Nabi SAW, kalau kadarnya adalah, masih ingat Abu Hurairah berapa? 1/4 dinar. 1/4 dinar. Berapa 1/4 dinar itu? Kata Nabi 1/4 dinar, itu dikuruskan emas. 1 dinar dulu, sebelum dibagi 4. 1 dinar itu setara dengan kalau dikonversi 4,25 gram emas, 24 karat ya, emas 24 karat, 4,25. Sekarang tinggal dibagi aja, 4,25 dibagi 4, karena 1/4 ini soalnya. Berarti ketemu angka 1,06 berapa gitu ya, 1,06 sekian. Baik, anggap 1 gram lebih, sudah dikit, nggak sampai 2 gram. Maka tinggal dikalikan, emas sekarang berapa? Antam, yang 24 karat. Kalau nggak pernah, saya pernah lihat, itu di Google, antara ya 1,9 juta, hampir 2 juta, 24 karat ya, antam. Baik, maka berarti orang mencuri tidak sampai 2 juta, potong tangan. Nisabnya 1/4. Lah itu yang dipotong, caranya, kata Nabi SAW, dalilnya sahih, tangan kanan dipotong sampai pergelangan, sama kaki kiri sampai mata kaki. Jadi motongnya silang. Kalau mencuri lagi, tangan kiri pergelangan dipotong, kaki kanan sampai mata kaki yang dipotong, silang. Gitu. Nah, itulah hukum Islam. Ya, jadi kembali ke materi kita. Jadi intinya putus asa dari rahmat Allah adalah dilarang. Baik. Nah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, agar materi kita tertata dengan baik, kita bagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya solusi bagi yang putus asa karena musibah, cobaan. Ya. Kan ada orang itu putus asa ketika dia itu menerima ujian cobaan bertubi-tubi.
kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, ya, terus dikasih sakit yang tidak kunjung sembuh, ya, sakit berat, ya, atau musibah-musibah yang lain, kehilangan pekerjaan, macam-macam bentuk ujiannya. Itu ada orang itu kalau tidak kuat, mereka putus asa dan mengambil jalan pintas, bunuh diri dan seterusnya. Lah itu solusinya gimana? Mereka yang sudah putus asa karena beratnya cobaan. Masih ingat waktu itu solusinya ada berapa? Ada 5. Solusinya, oh kok ada 5? Ada 7. Solusinya ada 7. Ya, bagi mereka yang terkena musibah yang berat, ya, apapun bentuk musibahnya, sakit, gagal panen, ya, kehilangan orang yang kita cintai, apapun bentuknya, solusinya ada 7. Apa saja itu solusinya? Yang A, solusinya adalah tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan manusia. Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah itu membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya. Ya. Bahkan ujian itu diberikan sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya itu tinggi, maka ujiannya bertambah berat. Tetapi kalau level imannya itu rendah, ibarat kalau kita boleh ibaratkan level imannya itu selevel perunggu perak, ya, maka ujiannya selevel itu. Tapi kalau imannya mas 24, ya, imannya itu murni tinggi, ya ujiannya semakin tinggi. Ibarat pohon kelapa semakin tinggi, angin yang di atas semakin kencang menerpa. Seperti itulah. Jadi nggak mungkin Allah itu zalim. Jadi tanamkan keyakinan mustahil Allah menzalimi saya. Jadi sehingga nggak mudah putus asa kita. Yang kedua solusinya, yang B, tanamkan keyakinan bahwa semakin besar dan semakin banyak cobaan, musibah yang menimpa kita, maka semakin besar ganjaran pahala yang Allah siapkan untuk kita. Oh, ya. Karena apa? Karena musibah itu sejalan dengan ganjaran pahala. Semakin banyak ujian, semakin banyak pahala. Semakin tinggi musibah, semakin tinggi pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi semakin besar musibah, pahalanya ya tambah besar yang Allah siapkan. Baik, makanya ini harus ditanamkan. Jadi kalau kita terkena musibah, maka tanamkan dalam hati kita, berarti Allah hendak memberikan saya pahala yang besar atas musibah yang saya hadapi ini. Itu nomor B. Yang nomor C, tanamkan keyakinan bahwa setiap cobaan atau musibah yang menimpa kita itu sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Cintanya Allah. Minta tolong Abu Hurairah, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3407. Ayo dibuka, jilid 6. Jilid 6. Kemarin sudah kita baca kok, nggak apa-apa, kita ulang dikit. Ayo dibaca, 3407. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. 3407. Silakan, ayo dibaca, silakan. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya? Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Ulang lagi kalimat itu. Sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Aduh, semakin besar musibah, semakin besar pahala. Lanjut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika menyukai suatu kaum, Allah itu kalau menyukai, mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. aduh, berarti tanda cintanya Allah. Terus kemudian, maka barang siapa yang ridho menerima ujian itu, orang itu kalau ridho menerima ujian tersebut, dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah sambatan. Ya, kalau ridho maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Allah pun ridho, plus dan ganjaran pahala yang berlimpah. Aduh, ganjaran pahala. Tapi kalau orang itu setiap kali mendapatkan ujian, suka mengeluh, suka sambatan, menyalahkan Allah. Nah, misalnya dengan kata-kata, kurang apa kurangnya saya? Ibadah ya wis ibadah.
Doa ya sudah, semua perintah Allah ya wis tak lakoni. Lah kok saya masih tetap diuji seperti ini. Sedangkan mereka yang tidak pernah mengenal Allah, bahkan tidak menjalankan perintah Allah, kenapa kehidupan mereka fine-fine saja? Kenapa? Lah ini kan berarti nyalahkan Allah. Nah, maka lanjut, ulang lagi. Apabila tidak ridho, silakan. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. Nah, sudah kan, siksanya pedih. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus yang D, ya, yang D. Solusi kalau kita bagi mereka yang putus asa ketika tertimpa musibah. Yang D, tanamkan keyakinan bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai pelebur dosa. Dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya, otomatis. Anda nggak pakai istighfar, bisa jadi selama ini dosa kita nggak diampuni oleh Allah. Bisa jadi. Tetapi justru Allah mengampuni dosa kita lewat jalan kita diberikan ujian oleh Allah. Nah, seperti itu. Mungkin dengan sakit, ya, mungkin dengan kehilangan harta, dibegal orang, mungkin dengan kehilangan anggota keluarga kita yang kita cintai. Itu intinya adalah Allah hendak menghapus dosa kita. Ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3410. 3410. Silakan. Ayo. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, isinya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa lelah, rasa sakit, gelisah, kesedihan, gangguan dan rasa duka sampai dari yang duri bukan dari sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah hapuskan sebagian dari dosa-dosanya dengan sebab musibah itu. Tuh, seperti itu kan? Ya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa lelah, sakit, gelisah, kesedihan, gangguan, rasa duka, sampai duri yang menusuknya, maka Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Baik. Yang E, jangan bosan berdoa. Jangan bosan berdoa, meminta kepada Allah. Karena hanya Allah saja sang pemberi solusi. Ya. Hanya Allah yang bisa memberikan kita solusi. Minta itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Curhat itu kepada Allah, jangan curhat kepada manusia. Percuma. Anda curhat kepada manusia, maka ujung-ujungnya bisa jadi manusia itu bosan mendengar keluh kesah kita. Maka satu-satunya yang tidak akan pernah bosan mendengar keluh kesah kita adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah, sang pemberi solusi. Makanya merengek-rengeklah kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Teteskan air mata Anda, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Ya. Terus yang F, jadilah orang yang bertakwa. Ya, apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangan Rasul, serta meninggalkan semua hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau bertakwa diberi solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan way out, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Maka orang kalau bertakwa pasti dikasih solusi oleh Allah. Amin. Caranya bertakwa, tinggalkan semua yang Allah larang. Semua yang Allah benci tinggalkan, jauhi.
Yang terakhir yang G, yang ketujuh, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Jangan gantungkan hatimu terhadap makhluk. Jangan. Bergantung itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, yang berikutnya nih ya. Tadi kan solusi bagi mereka yang putus asa karena mendapatkan musibah. Lah ini tidak sekarang. Yang berikutnya. Yang berapa ini? Yang kedua mungkin ya. Solusi ya. Solusi bagi orang yang putus asa karena sudah sering dan banyak berdoa namun belum dikabulkan. Jadi dia sering berdoa. Dia sering meminta. Ternyata tidak kunjung dikabulkan. Kadang-kadang orang itu putus asa. Ya. Bu, banyak berdoa, Bu. Ya, sampean akeh ndungane, Bu. Akeh tolong diperbanyak doanya. Apa katanya? Wis mari, wis mari. Ya. Wis gak kurang-kurang tahajud sampai bathuk iki ireng wisan wis. Sudah. Ya. Ya, lihat, putus asa kan? Putus asa. Ya, ndak kurang-kurang. Bu, sampean kalau pergi ke sana ke Mekah, banyak berdoa. Ya, aku umroh iki gak ping pisan. Balak balik. Nduk ngarepe Ka'bah. Tapi ya durung dikabulkan. Masyaallah. Ya, putus asa kan? Putus asa. Baik. Gimana solusinya ini? Solusinya bagi orang yang sudah sering berdoa, banyak berdoa, tapi belum dikabulkan. Putus asa. Ya. Solusinya Bapak Ibu sekalian cuman ada 4. Solusinya cuman ada 4. A, B, C, D. Apa solusinya? Yang A. Yang A solusinya. Yang A ini. Ya, yang A adalah Allah menunda doamu. Ya. Allah menunda doa Anda. Itu sampai Anda siap menerimanya. Doa Anda itu tidak segera dikabulkan. Karena Allah itu pengen Anda betul-betul siap menerima apa yang akan Allah berikan. Berarti kalau belum dikabulkan, maka dalam hal ini Allah belum melihat kita bahwasanya kita siap menerima apa yang kita minta tersebut. Dan ternyata di balik penundaan doa tersebut ada pahala yang mengalir. Bagaimana tidak? Lawang Anda saya mau tanya, doa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah. Ternyata tidak dikabul-kabulkan, berarti ada pahala yang terus ngalir. Karena dia terus beribadah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Berarti terus ini ibadah, dapat pahala. Meskipun belum dikabulkan. Loh, sampai kayak begitu. Jadi ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Jangan mudah suudzon dengan Allah. Rasulullah SAW, maaf ini Bapak Ibu. Kalau nggak salah sudah pernah saya singgung ini. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah tentang pemindahan arah kiblat. Yang sebelumnya kiblat kaum muslimin ini di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Bukan di Masjidil Haram. Bukan. Itu Bapak Ibu tahu. Nabi minta supaya arah kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram. Berapa lama? 17 bulan. Setahun setengah. Saya mau tanya, Rasul orang soleh atau tidak? Soleh. Orang soleh. Manusia terbaik sejagat alam raya. Kurang soleh apa? Khairul khalqi. Sebaik-baik ciptaan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling bertakwa seluruh dunia, seluruh alam jagat alam raya, orang paling soleh dan paling terdepan ketika melakukan amal. Sudah. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi tetap doanya nggak dikabulkan. Langsung nggak. Ditunda baru setahun setengah, 17 bulan baru dikabulkan. Baru dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang pemindahan arah kiblat. Padahal beliau ini manusia best of the best. Akhlaknya sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang terbaik. Dipuji, diberi apresiasi oleh Allah. Bayangkan. Tetapi ternyata doanya baru dikabulkan oleh Allah setelah 17 bulan. Ternyata Bapak Ibu, beliau biasa saja, doanya ditunda. Beliau tidak masang status, enggak. Enggak itu. Kenapa?
Iya, beliau gak baper terus masang status ya. Kenapa ya doaku ya? Kenapa? Aduh, kita baru berdoa kepada Allah gak dikabulkan sudah pasang status. Ya. Nabi saja yang paling soleh, kita bukan nabi, bukan rasul, ya. Makanya pasti ada hikmahnya, Bapak Ibu sekalian. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita tetap dapat pahala dari ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Ya, itu. Oleh karena itu maka ini yang pertama solusinya, tanamkan dalam hati kita. Kenapa doaku kok belum dikabulkan? Berarti mungkin Allah masih menilai saya tidak siap ketika hal itu dikabulkan. Saya belum siap menerimanya. Atau bisa jadi doaku tidak dikabulkan, Allah hendak memberi pahala kepadaku, pahala yang banyak. Karena orang kalau berdoa itu ibadah. Ad-du'a'u, kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Riwayat Ibnu Majah. Doa itu bagian dari ibadah. Lah kalau kita ibadah terus kan kita dapat pahala. Minimal itu, minimal. Oh iya, berarti saat ini saya terus disuruh ibadah, suruh berdoa, suruh ibadah. Meskipun belum dikabulkan. Nah, itu ya, tanamkan itu. Yang kedua solusi bagi mereka yang sudah mulai putus asa, karena sering berdoa kok belum dikabulkan. Yang kedua adalah tanamkan di dalam hati kita, tanamkan ini, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, maka isi doa kita itu ada salah satu dari 3 kemungkinan. Doa kita tadi itu ada salah satu dari 3 kemungkinan. Apa saja itu? Buka Abu Hurairah. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya 1649, 1649. Ayo. Oh, mohon maaf, 1633. Mohon maaf Bapak Ibu. 1633 maksud saya. 1633 dan 1634. Maksud saya itu. Jilid 3 tetap. 1633. Ayo baca. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya 1633. Ayo. Tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa Ya. yang tidak mengandung dosa. Baik. Tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa, asalkan doanya tidak mengandung unsur dosa. Terus, Dan tidak pula mengandung pemutusan silaturahim. dan isi doanya tidak mengandung pemutusan silaturahim. Lanjut, maka Melainkan Allah pasti mengabulkannya dengan salah satu dari 3 cara. nah, kita kalau berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dengan salah satu 3 cara. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Kalau nggak nomor 2, nomor 3. Mudah-mudahan panjenengan semua kualitas doanya masuk di nomor 1 semua. Amin. Ya. Apa yang nomor 1? Lanjut, silakan. 1. Mengabulkan doanya dengan segera. Langsung realisasi. Ya Allah, langsung realisasi. Dikabulkan oleh Allah. Oh, enak ini. Amin. Ya. Pengen semua kan? Nah, kita kan pengen yang nomor 1 ini. Ternyata kalau tidak nomor 1, opsi kedua, kemungkinan kedua. Silakan. Atau menjadikannya sebagai tabungannya di akhirat. Baik, dipending oleh Allah, tidak direalisasikan di dunia, nanti diberikan di akhirat yang dia minta. Gimana? Panjenengan pilih yang mana? Nomor 1 apa nomor 2 kira-kira? Atau begini, kalau misalnya kemungkinan nomor 2, ya, diberikan nanti dipending di akhirat, mana yang Anda pilih? Yang Anda pilih. Diberikan semua di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Atau di dunia tidak dikabulkan, tapi semuanya akan diberikan nanti di akhirat. Pilih yang mana ini? Nah, ya. Atau yang nomor 3, 50% kasih dunia, 50% akhirat. Ya. Kalau Anda milih yang nomor 3, berarti Anda mengatur Allah. Ya, pilihannya cuma 2. Ya, diberikan semua di dunia, tapi di akhirat nggak ada apa-apa. Atau yang kedua, di dunia tidak dikabulkan, tidak direalisasikan, ternyata di akhirat diberikan apa yang kita minta. Nah, itu ya. Baik, jadi opsi kedua diberikan nanti di akhirat. Lu ada lu. Orang tua itu doanya dipending oleh Allah.
Ketika semasa hidupnya orang tua ini minta kepada Allah, ya Allah, jadikan anak cucuku ya Allah, anak cucu yang soleh dan soleha. Jadikan mereka sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya tidak nampak kesuksesan anak. Begitu orang tuanya wafat, ternyata anaknya sukses. Dunianya sukses, soge kabeh dan soleh. Hafal Quran semua. Kaya raya, hafal Quran. Masya Allah. Berarti doa ibunya dikabulkan setelah wafatnya orang tua. Berarti sang ibu tidak melihat suksesi anak. Enggak. Allah. Dipending sama Allah setelahnya. Kenapa? Kau belum siap mungkin. Kau belum siap. Ya. Nanti aku berikan. Aku berikan. Ya, ini ya, baik. Jadi ini yang nomor 2. Yang nomor 3, opsi terakhir. Lah ini yang bikin merinding. Apa yang nomor 3? Silakan. Atau menjauhkannya dari keburukan sebanding dengan permohonannya itu. Baik. Atau bisa jadi doa kita tersebut bisa menolak apa saja hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Saya mau tanya, kira-kira di antara Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa yang bakal menimpa kita nanti malam? Nggak ada yang Nggak ada. tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena tadi setelah sholat asar, Anda membaca doa, misalnya nih, misal Allah sudah takdirkan untuk orang tersebut, si fulan, tanggal 25 April 2025, pukul 20.00 malam, orang ini akan kena musibah. Takdirnya sudah berkata demikian. Tetapi orang tersebut ketika ba'da asar tadi, ketika dia membaca zikir pagi, zikir petang, dia membaca doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus ada rinciannya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu permohonan maaf, ampunan, dan keselamatan dari agamaku, selamat duniaku, selamat keluargaku, selamat hartaku. Maka dengan sebab doanya tersebut, musibah yang akan menimpa dia nanti malam diangkat oleh Allah. Loh sebentar Ustaz, berarti kalau begitu doa itu bisa menolak takdir. Ya. Doa itu bisa menolak ketetapan Allah. Dan saya tidak perlu bahas ini. Karena saya pernah menyampaikan bab masalah takdir. Itu Jumat pekan kedua. Materinya tentang apa itu? 99 hadis Nabi. Nah, itu ya. Itu Jumat pekan kedua. Lah kalau Jumat pekan keempat seperti sekarang kan ensiklopedia larangan materinya. Nah itu ya. Baik. Jadi saya sudah sampaikan takdir itu dibagi 4. Apa saja yang bisa berubah, yang mana saja. Sudah semua saya sampaikan. Ada takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Takdir azali yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum diciptakan. Mundur 50.000 tahun sebelumnya. Sudah tertulis takdirnya sampai kiamat. Siapa yang penghuni surga, siapa yang penghuni neraka, Allah sudah tahu semua. Besok kita mau ngapain, sudah tertulis. Masya Allah. Sampai kiamat. Dan itu tersimpan di kitab induk, Lauhul Mahfuz. Namanya takdir azali. Adapun yang nomor 2, takdir umri. Yaitu takdir yang Allah tetapkan ketika sang jabang bayi ada dalam perut kandungan seorang ibu. Jodohnya, ajalnya, bahagia atau tidaknya, itu umri. Yang ketika bayi berusia 120 hari. Atau 4 bulan kurang lebih usia kandungan. Yang ketiga takdir sanawi, tiap tahun berubah, tiap tahun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Surat Al-Qadar. Malaikat-malaikat turun termasuk Jibril mengatur urusan manusia sampai untuk tahun berikutnya. Jodohnya orang ini, rezekinya orang ini sampai tahun depan. Itu ditulis ketika Lailatul Qadar. Sanawi namanya. Yang nomor 4, yaumi, harian. Surat Ar-Rahman ayat 29. Yang isi artinya adalah setiap hari Allah dalam kesibukan. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya Allah?
Allah mengangkat derajat hambanya, Allah mencintai hambanya, mengampuni dosa hambanya, Allah memberikan rahmat, memberikan petunjuk, dan seterusnya. Menyelamatkan hamba-hambanya dari musibah. Itu setiap hari. Lah yang bisa berubah yang nomor berapa Ustaz? Yang bisa berubah adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan perubahannya itu juga sudah tertulis di Lauhul Mahfuz yang nomor 1. Orang ini bakal wafat umur 50, sudah ditulis. Dan orang ini bakal hidupnya rajin silaturahim. Sehingga matinya nanti umur 70 tahun. Umur 50 tahun sudah ditulis, bakal rajin silaturahim sudah ditulis, Lauhul Mahfuz, dan matinya jadi 70 tahun. Juga sudah ditulis. Penetapannya, saat perubahannya, tertulis di Lauhul Mahfuz. Azali, gak bisa berubah itu, gak bisa. Makanya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, doa-doa yang baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 solusinya yang C. Bagi mereka yang putus asa sudah banyak berdoa kok belum dikabulkan. Yang C adalah itu tadi nomor berapa Abu Hurairah? 1633 ya. 16. Saya tadi bilang 1634 juga ya. Ya. Coba dibaca 1634 sebelum yang C ini, sebelum yang C, silakan. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia menuturkan, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap musibah yang telah menimpa dan musibah yang belum menimpa. terus. Maka hendaklah kalian, wahai hamba Allah, selalu berdoa. Nah, selalu terus minta kepada Allah Azza wa Jalla yang baik-baik. Baik, saya tambahkan lagi. Coba. 1638, 1638. Coba. Dari Sauban. Dari Sauban radhiyallahu anhu dia menuturkan, Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada yang bisa menolak takdir. Lanjut. tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Tuh. Terus. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Baik, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Dan tidak ada satupun yang bisa menambah umur kita kecuali dengan amalan-amalan kebajikan. Baik, kita lanjutkan yang C, yang sempat terpotong tadi. C, jangan melakukan istijal. Ya, ini solusi bagi mereka yang sudah mulai putus asa karena mereka merasa banyak berdoa kok belum dikabulkan. Maka solusinya yang C, jangan melakukan istijal. Apa itu istijal? Tergesa-gesa alias terburu-buru ketika berdoa. Jangan. Gimana Ustadz tergesa-gesa terburu-buru dalam berdoa itu? Apa baca doanya itu cepet-cepetan Ustadz? Sebagaimana yang sering kali kita dengarkan di masyarakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana atina min ladunka rahmah. Apal. Persis ya? Apal. Itu sambil ngantuk-ngantuk biasanya. Apal. Ya, itu. Apal. Baik. Apakah seperti itu? Bukan. Yang namanya doa istijal, doa tergesa-gesa tidak seperti itu. Lah terus, yang dimaksud istijal, kita dengarkan hadisnya ya. Nanti panjenengan simpulkan sendiri. Kira-kira gimana doa istijal itu? Jangan melakukan istijal. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1649 dan 1650. Ayo, 1649 dan 1650. Ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Isinya, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Ulang lagi. akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selagi dia tidak tergesa-gesa No. dengan mengatakan, Apa itu? Nah ini cirinya orang tergesa-gesusu dalam berdoa. Apa itu? aku telah berdoa namun tidak dikabulkan. Ya itu tergesa-gesa. Saya sudah banyak berdoa Pak, tapi ya masih belum dikabulkan. Itu malah nggak dikabulkan. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah. Ya. Berarti doa itu butuh kesabaran. Nikmati prosesnya Bapak Ibu. Nikmati prosesnya. Jadi jangan keburu-buru tergesa-gesa, pengen cepat-cepat dikabulkan.
Bapak Ibu tahu Nabi Zakaria alaihissalam minta terus kepada Allah sampai rambutnya beruban. Mintanya satu, keturunan. Pewarisnya, minta pewaris keturunan. Bahkan istrinya pun rambutnya sudah beruban. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, istrinya pun usianya sudah ada di angka 90 tahunan. Menurut medis kedokteran mustahil. Mustahil wanita setua itu terus kemudian wanita tua bisa hamil melahirkan. Tetapi kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, ternyata sekian lama berdoa Allah kabulkan. Ternyata punya anak keturunan yaitu pewaris Nabi juga. Namanya Yahya. Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Sabar, nikmati proses doanya. Enak, ya curhat sama Allah ini ya Allah. Meskipun belum dikabulkan, jangan kesusu. Ayo ya Allah, kabulkan ya Allah, istilah ya Allah. Masa sih ya Allah, loh nggak boleh. Ya, atau misalnya pesimis, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, kalau kau kabulkan alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya Allah. Nah ini pesimis ini, nggak boleh. Ya, yang optimis, ya. Allah pasti mendengar doa saya. Allah pasti mengabulkan doa saya. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Al-Mujib. Al-Mujib itu maha mengabulkan. Allah punya nama As-Sami, maha mendengar. Pasti doa saya didengar dan pasti dikabulkan. Kapan tanda tandanya? Wallahu a'lam. Sesuai kehendak Allah. Yang penting berdoa. Bisa kira-kira? Amin. Ya, nikmati prosesnya. Nikmati. Ya, nikmati. Kita lanjutkan. Yang keempat, terakhir, solusi. Bagi mereka yang sudah mulai putus asa, ya, sudah mulai ya futur, ya, kok sudah banyak berdoa belum juga dikabulkan, maka tanamkan dalam hati, doa saya pasti dikabulkan. Amin. Doaku pasti dikabulkan. Amin. Tanamkan dalam hati, kayak gini. Pasti. Mana dalilnya? Ayo buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1653, 1653. Apa yang saya minta pasti dikabulkan Allah. Wong Allah itu Rahman dan Rahim. 1653. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Silakan. berdoalah kepada Allah sedangkan kamu yakin akan dikabulkan. Duh, jelas sekali. Mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin doamu pasti dikabulkan. Lanjut. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai lagi tidak sadar. Baik, artinya Allah tidak akan menerima doa seorang hamba, tidak akan mengabulkan mereka yang hatinya lalai dan main-main dalam doanya. Gak serius, harus serius minta. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, doanya iblis saja dikabulkan. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Iblis minta sama Allah, dikabulkan. Iblis lu ini. Ya, makhluk paling murka, dimurkai oleh Allah. Diusir dari rahmatnya Allah. Bahkan tempatnya permanen dalam neraka nanti di hari kiamat. Iblis ini. Iblis saja minta dikabulkan, apalagi kita orang beriman. Pasti dikabulkan. Di mana Ustaz dalilnya iblis itu minta sama Allah dikabulkan? Buka Al-Quran, surat nomor 15. Buka surat nomor 15, Al-Hijr, ayatnya 36 sampai 38. Apa betul iblis saja berdoa, doanya diijabah? Ya, apalagi kita mukmin muslim yang mentaati perintah Allah, kita tidak melakukan maksiat, ya pastilah diijabah. Kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Baik, jangan memaksa Allah untuk memenuhi permintaan kita. Ya. Baik, kita lihat dalilnya tadi surat nomor berapa? 15, ayatnya ayat berapa? 36. Surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. 36 sampai 38. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين Dikabulkan. إلى يوم الوقت المعلوم. Silakan baca, coba.
Dia iblis berkata, Apa kata iblis? "Ya Tuhanku, Oh, ini lo iblis minta berdoa. Ya Tuhanku, kalau begitu, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." jangan matikan kami ya Allah, ya. Maka tangguhkan aku sampai nanti hari kiamat. Ya, makanya iblis nggak mati kecuali nanti hari kiamat. Terus kemudian Allah berfirman, Allah berfirman, baiklah, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." dikabulkan. Iblis saja dikabulkan. Apalagi kita. Ya, baik. Terus kemudian 38. Sampai hari yang telah ditentukan kiamat. Baik, itu iblis. Pak, Bu, orang musyrik, pelaku syirik, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya dikabulkan. Pengen tahu, doanya pelaku kesirikan dikabulkan. Apalagi kita yang sudah ngaji, taklim akidah, taklim tauhid, belajar iman, mengenal sunnah Nabi, pasti dikabulkan. Amin. Kapan? Wallahu alam, Allah yang tahu. Ya, nikmati prosesnya, nikmati. Musyrik aja dikabulkan. Mana dalilnya? Coba dibuka Quran surat 29. Pengen tahu? Quran surat nomor 29, ya, ayatnya 65. Quran surat 29 ayat 65. Kita dengarkan ini, ya. Allah memberikan perumpamaan dalam ayat ini, bagus sekali. Allah berikan perumpamaan tentang mereka yang melakukan perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan seperti yang ada dalam ayat ini. Ya, mudah-mudahan kita dengarkan bersama-sama. Allah berfirman, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ya, silakan. Maka apabila mereka naik Tuh, kapal, dikasih perumpamaan sambil dibayangin. Ketika mereka naik kapal, terus mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. ketika ini maksudnya ketika mereka naik kapal dan kapal itu diterpa oleh badai, ombak yang begitu besar, kapal itu oleng, hampir tenggelam. Mereka minta, ya Rob, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Mereka ikhlas minta kepada Allah. Ternyata Allah menyelamatkan mereka. Diselamatkan. Mereka tidak tenggelam. Mereka tidak dihempas dengan badai, dengan ombak yang dahsyat. Diselamatkan. Ternyata begitu sampai di darat, selamat. Kapalnya selamat, orangnya selamat. Tidak ada satupun yang kena musibah. Lanjut, silakan. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, Malah mereka melakukan apa? Silakan. malah mereka kembali menyekutukan Allah. Bapak Ibu tahu yang mereka lakukan saat mereka kembali ke darat, mereka diselamatkan oleh Allah, gak ada satupun yang kena musibah di lautan itu. Apa kata mereka? Untung loh, tahun pembuatan kapalnya ini masih muda. Iki nek misalnya kapal tua, kelelep Pak Dewi. Ya Untung loh nahkodanya pinter. Untung. Itu kalau nahkodanya ndak lihai, wah salah cari haluan. Ya. Terus terakhir, untung loh di kapal itu ada Pak Yai misalnya, ada ulama. Itu kalau ndak ada orang itu, entek kita. Berarti Ustadz sama dengan omongan-omongan yang ada di masyarakat kita. Contohnya, Ustadz, obat iki obat sambung nyawa Ustadz. Aku nek gak ngombe obat iki Ustadz mati aku Ustadz. Syirik. Begitu naik mobil, ternyata kita dipotong orang kendaraan kita. Sehingga kita rem mendadak, kita banting setir ke kiri. Langsung banting setir. Itu kita berhenti. Apa perkataan kita? Untung saya bisa antisipasi. Itu tadi kalau saya tidak nggak rem dan tidak tak banting ke kiri, malah tak banting ke kanan, refleks ke kanan, entek aku. Dia tidak mengatakan bahwasanya dia selamat, itu Allah yang menyelamatkan dia. Tetapi dia katakan dirinya. Syirik itu. Sadar enggak sadar? Ya, begitu anaknya mau ujian orang tuanya. Ya Allah, mudahkan anakku dalam belajarnya ya Allah. Mudahkan ya Allah soal ujiannya ya Allah. Berikan yang terbaik untuk anakku ya Allah. Sukses ranking 1. Tetangga tanya, ranking berapa Bu? Ranking 1. Untung tak leskan di LBB, Lembaga Bimbingan Belajar. Untung tak panggilkan guru private. Untung tak panggilkan. Untung satu, tidak satu pun menyebut Allah. Ya, untuk ya. Manusia semuanya. Inilah pelaku syirik. Tidak sadar dia. Banyak enggak orang seperti ini?
Banyak. Ya. Baik, hati-hati ya, hati-hati. Makanya terkadang Bapak Ibu sekalian, kita itu terkadang berhasil pada saat kita diuji kekurangan harta, diuji kemiskinan. Tetapi banyak orang yang tidak berhasil ketika diuji dengan limpahan harta, kekayaan. Ya, makanya orang kaya itu ujian, miskin itu ujian, sehat itu ujian, sakit itu ujian. Ya, oleh karena itu dalam hal ini maka tanamkan dalam hati doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Masa iblis saja dikabulkan, orang musyrik aja doanya dikabulkan. Lah kok kita yang sudah belajar tauhid, sudah belajar tentang iman, belajar sunnah, terus kemudian kita ragu-ragu, ya, putus asa karena banyak berdoa kok belum dikabulkan. Ya, jangan ya, maka tanamkan Allah Maha Penerima doa-doa kita. Kapan itu dikabulkan? Wallahu a'lam. Nikmati prosesnya. Sekarang yang berikutnya, yang nomor 4. Permasalahan nomor 4. Ya, permasalahan nomor 4. Solusi bagi orang yang putus asa. Nomor 4 kan ini? Oh, 3. Maaf. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 1 kan solusi bagi yang putus asa karena musibah. Yang nomor 2, solusi bagi mereka yang putus asa karena sudah sering dan banyak berdoa namun belum dikabulkan. Ya, sekarang yang nomor 3. Dalil-dalilnya jangan ditulis nomor, nggak apa-apa. Atau kalau dalil-dalil itu Anda kasih nomor, ya berarti ini nomor 4. Ya, baik, anggap nomor 3. Solusi, permasalahan nomor 3. Solusi bagi orang yang putus asa karena beratnya hidup dan ingin mengakhiri hidup. Ingin bunuh diri. Walatubillah. Ya, kan ada orang itu sedikit-sedikit berkata, kalau sudah begini kenyataannya, hidup ini kok susah. Wis enak mati, mari. Wis enak mati. Wis gak mikir apa-apa. Nah, ya, ada enggak kayak gini? Ada orang melewati kuburan, setiap kali melewati kuburan, enak ya nek wong wis mati gak mikirin dunya, ya, gak mikirin masaan meneh masa opo. Aku iki cek sumpek katanya. Ini ibu-ibu biasanya, ya. Tiap kali mau tidur, ya Allah meneh ketemu sodil, meneh kan bau mbak maneh. Kok sumpek ya. Aku ini hidup kok nginem terus ya Allah. Ya. Terus kapan aku iki enak iki kapan ya Allah? Itu ya. Terus kemudian enak mati, nah ini bisa enak mati. Apalagi misalnya digoda dengan ujian anak. Ya. Nah, nek kau gini terus nak, wes bunuhin mari mama ini nak. Kau iris tangannya mama ini enggak keluar darah insya Allah. Ya. Wes lebih baik bunuhin aja mama ini, wes enggak kuat mama ini. Loh, minta mengakhiri hidup. Saking nakali anak. Ya apa solusinya Ustaz? Kalau kayak gini, solusi bagi mereka yang putus asa karena beratnya hidup dan ingin mengakhiri hidup. Solusinya Bapak Ibu sekalian, 1, yang pertama ini, yang pertama. Ayo dibuka dalilnya dulu, dalilnya. Kita kasih dalil dulu, nanti kita simpulkan. Dalilnya nanti kita simpulkan. Saya tunjukkan dalil. Coba dibuka Sahih Muslim, nomor asli ya, nomor asli. Nomor 2682. 2682. Sahih Muslim, nomor 2682. Kita dengarkan. Sahih Muslim, nomor 2682. Sahih Muslim. Atasnya 4843. Betul ya? Silakan. Baca Abu Hurairah. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyebutkan beberapa hadis di antaranya. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Kita dengarkan ya. Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Silakan. Janganlah seseorang mengharap kematian. Ulang lagi. Janganlah seseorang mengharap kematian. Nah, jangan arep-arep mati. Nggak boleh. Terus. Dan meminta mati sebelum datang waktunya. Dan pengen cepet-cepet pengen mati. Padahal sebelum waktunya. Nggak boleh. Terus. Sebab apabila salah seorang dari kalian telah mati, maka amalannya akan terputus. Sedangkan
Dan tidaklah umur seorang mukmin itu bertambah, melainkan akan menambah kebaikan. Baik, jadi tidak boleh dilarang arep-arep mati. Ya, membayangkan, ya seperti itu. Ya, baik. Jadi kayaknya kalau mati gini enak mungkin ya. Astagfirullah. Prosesnya panjang kalau mati. Iya, dipikir enak. Ini alamnya banyak yang harus dilalui. Alam barzah itu baru alam transit. Alam transit, alam penantian. Alam barzah itu. Belum masuk ke alam-alam berikutnya. Alam mahsyar. Terus nanti ada yaumul hisab. Kemudian ada pembagian catatan amal. Belum nanti ke sirat jembatan. Yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Belum lagi nanti banyak sekali ya rentetannya. Ya, itu ya. Dan di alam akhirat tentunya tidak sebentar. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu sampai hari ini 25 April 2025 pukul 17:08 belum kiamat. Selama itu pula mendekam dalam kubur, menanti kiamat. Ya. Terus dipikir kalau mati terus selesai. Oh enggak. Ya, tambah lebih ribet urusannya. Ya, makanya kita yang dikasih kesempatan hidup, maka lakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Ya, baik. Jadi kalau begitu, ini kesimpulannya apa ini yang pertama? Maka silakan boleh Anda catat, tanamkan dalam hati Anda mengharap kematian dan minta pengen cepat mati, hukumnya haram. Nggak boleh, hukumnya haram. Jadi kalau terlintas dalam diri kita, hati kita, itu pengen mengakhiri hidup, maka tanamkan dalam diri kita bahwasanya mengharapkan kematian itu adalah haram hukumnya. Mereka yang gagal bunuh diri tapi gagal. Setelah ditanya, kenapa alasan Anda ingin mengakhiri hidup? Karena saya sudah nggak kuat lagi dengan cobaan. Nah, ya kan? Dia ingin menyakiti dirinya, mengakhiri hidupnya. Seperti itu. Entah itu dengan mencilet, ya, memotong urat nadinya dan seterusnya, macam-macam, atau meminum pil dan semacam-macam, ya. Karena beratnya hidup. Baik, kita lanjutkan. Ustadz mungkin hidupnya mungkin tidak bahagia Ustadz. Kata siapa? Banyak tidak selebriti yang tenar matinya bunuh diri? Banyak. Ya, banyak. Ya. Oleh karena itu maka sebagai seorang yang beriman, jangan sampai kita ingin mengakhiri hidup karena beratnya cobaan. Yang kedua, tanamkan keyakinan dalam hati ya. Ini harus yakin dulu Bapak Ibu. Tanamkan keyakinan dalam hati bahwa apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka itulah yang terbaik. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin itu yang terjelek, nggak mungkin. Mana dalilnya? Ayo dibuka hadis riwayat Ahmad, nomor asli. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, nomornya 12.439. 12439. Dicari riwayat Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Ayo baca 12439 dari Anas Ustaz ya. Ya, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, ajibtu lil mu'mini innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Silakan. Aku kagum kepada orang mukmin. Sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan takdir kepada orang mukmin. Ulang lagi, sesungguhnya Allah tidak menakdirkan takdir kepada orang mukmin kecuali baik baginya. Nah, mustahil Allah mentakdirkan yang jelek-jelek untuk kita. Ya, maka semua yang Allah takdirkan untuk kita, kalau itu dirasa, itu kan menurut kacamata kita, buruk itu kan kacamata kita. Tetapi apa yang Allah berikan kepada kita itu baik untuk kita. Cuman kacamata kita, loh kalau memang baik untuk kita, lah kok dampaknya buruk untuk saya, itu kacamata Anda. Makanya kita harus mindsetnya dirubah. Apa yang menimpa kita, ini adalah yang terbaik dari Allah, yang Allah berikan kepada saya. Itu. Ini takdir yang terbaik. Nggak mungkin Allah itu mendolimi kita. Mustahil. Seperti itu ya. Baik, tolong kita dengarkan firman Allah dalam Al-Baqarah. Coba.
Surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Insya Allah Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Al-Baqarah 216. Itu ada di tengah-tengah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Coba, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu dari situ, ayo. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Ulang lagi. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. atau sebaliknya. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. No. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik untuknya. Punya istri, ngomel terus. Ngomel terus. Zikir pagi petang, kayak zikir pagi sore, ngomel terus. Ya. Sampai sumpah suami ini ya, itu ya. Kan tidak suka tuh yang kayak begini. Maka tolong tanamkan ayat ini. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu, tetapi itu baik untukmu. Ya. Bisa jadi kau menyukai sesuatu, tetapi itu tidak baik untukmu. Ya. Makanya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah fungsinya punya dua. Kenapa? Itulah fungsinya punya dua. Makanya untungnya punya dua itu begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir nomor 4. Ya, nomor 4, kasus nomor 4. Solusi bagi yang putus asa karena banyaknya dosa. Kayaknya Allah tidak akan ngampuni saya, Ustadz. Saking banyaknya dosa, Ustadz. Semua sudah tak lakoni, mau limo itu sudah tak kerjakan semua, Ustadz, sudah. Wis, saya ini sudah bergelimang dengan kubangan dosa maksiat. Kayaknya Allah enggan untuk, mustahil Allah ngampuni. Nah, putus asa kan? Putus asa dengan banyaknya dosa. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah 1. Kita kasih dalil. Surat 39 ayat 53. Maka sering-sering baca ayat ini. Mereka yang sudah putus asa karena banyaknya dosa. Ya Allah Ustadz, saya ini pengen taubat Ustadz, tapi badan saya ini tato semua. Katanya sholat nggak sah. Terus ya apa saya ini Ustadz? Ya apa? Saya pengen beramal ibadah, saya pengen sholat tapi tetap nggak diterima. Jadi putus asa saya. Saking banyaknya dosa. Sedangkan tato sudah sebanyak ini. Mustahil Allah mau menerima orang seburuk ini, mustahil. Oh, ya, putus asa kan? Maka caranya sering-sering baca ayat ini. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 53. Oh, kita kalau dengar ayatnya nangis Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melakukan perbuatan dosa besar. Mereka berada pada kubangan-kubangan maksiat, lumpur-lumpur dosa. Katakan, apa itu? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Terus, Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. ulang lagi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sekali lagi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa kalian diampuni oleh Allah. Jangan putus asa. Terus kemudian. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tambahkan lagi dalil. Tolong ini dicamkan baik-baik ya, dalil-dalil ini. Supaya nggak putus asa karena banyaknya dosa. Ya. Dan jangan pula meremehkan dosa. Jangan. Ya. Terus kemudian dalil yang lain. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Nomornya 3143. 3143. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal la yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Silakan. 3143. Baca. Sahih Targhib wa Tarhib. 3143. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya, sesungguhnya
Allah menerima tobat seorang hamba selama dia belum sekarat. Allah menerima tobat seorang hamba. Allah pasti nerima tobatnya selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Sebelum sakaratul maut masih diterima. Tetapi kalau sudah ruh mendesak di kerongkongan, maka Allah tutup semua pintu taubat. Terakhir penutup solusi bagi mereka yang putus asa dengan banyaknya dosa. Sahih Bukhari. Nomor hadisnya 2441. Allahu Akbar, merinding kita kalau dengarkan hadis ini. 2441 nomor asli, ayo dibaca. 24. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ada seseorang yang memegang tangannya. Silakan Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang memegang tangannya ketika menyodorkannya, lalu berkata, Apa kata orang itu kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? bagaimana kamu mendengar Rasulullah SAW berkata tentang an-najwa? Baik, kata orang ini kepada Ibnu Umar, bagaimana yang kamu dengar Rasulullah SAW berkata tentang an-najwa? Apa itu najwa? Najwa itu artinya, silakan. Pembicaraan rahasia antara Allah dengan hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak diberi nama najwa. Najwa itu adalah pembicaraan Allah kepada hambanya secara rahasia. Jadi bicaranya itu pelan-pelan kepada hambanya. Allah bicara kepada hamba ini tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, itu namanya najwa, pembicaraan Allah. Terus kemudian apa kata Nabi? Maka dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Ini di hari kiamat. Ya ini yang dimaksud dengan najwa. Apa itu? Silakan. Sesungguhnya Allah ketika orang beriman didekatkan lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup. Baik. Ketika orang beriman nanti dipanggil oleh Allah satu persatu. Lalu kemudian ditutupi oleh Allah. Dikasih hijab. Sehingga yang ada Allah dengan orang ini. Hanya Allah dengan orang ini. Ditutupi oleh Allah. Ditutupi. Terus kemudian Allah berbisik-bisik dengan orang ini. Ya, bukankah kau pernah mengerjakan ini? Ditunjukkan kelakuannya ketika di dunia. Ditunjukkan. Kau pernah mengerjakan ini kan? Kau pernah melakukan ini kan? Ini kan zina. Kau pernah judi. Kau pernah minum khamr. Ini ditunjukkan. Orang ini berkata, "Naam ya Rabb." Dan dia seakan-akan pasrah. Nasibku adalah neraka. Pasti Allah akan mengadab aku. Apa kata Allah? Hari ini kau tidak akan dizalimi. Aku ampuni dosa-dosamu. Aku ampuni dosa-dosamu. Itu najwa. Najwa itu perkataan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti di hari kiamat, maka jangan putus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Allah akan ampuni semua dosa. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini harus ditanamkan supaya kita nggak mudah putus asa. Tapi jangan meremehkan dosa. Terus melakukan dosa-dosa dan seterusnya. Jangan, nggak boleh. Karena itu juga dosa besar. Dan jangan berputus asa saat kita melakukan dosa. Lanjut. Apa kata Allah dalam pembicaraan rahasia? Ya. Apakah kamu mengenal dosamu yang begini? Ya. Terus? Apakah kamu mengenal dosamu yang begitu? Apa kau kenal dosamu ini? Kau pernah lakukan ini? Terus lanjut. Orang beriman itu berkata, ya. Wahai Tuanku, hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Ya. Allah berfirman. Nah ini mulai. Orang ini sudah pasrah, nasibku pasti di neraka. Apa kata Allah? Aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya buatmu hari ini. Di dunia dosamu tak rahasiakan. Dan di akhirat aku ampuni semua dosamu. Terus lanjut. Maka orang beriman itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafikun, Allah berfirman. Nah beda orang kafir dengan orang munafik. Maka tidak dirahasiakan. Semuanya pada tahu apa yang dia lakukan. Khusus orang beriman. Orang beriman kalau melakukan dosa. Muslim, mukmin melakukan dosa. Ditutup sama Allah. Terus Allah tanya, berbisik-bisik. Ini dosamu, ini dosamu. Dan dosamu sudah tak tutup di dunia. Hari ini aku ampuni dosamu. Dan dikasih kitab catatan kebaikannya dengan tangan kanannya. Bayangkan. Ya, itulah bentuk Rahman Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Makanya kita jangan putus asa dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian,
Itu saja permasalahan dan solusinya bagi mereka yang berputus asa dari rahmat Allah dan pesimis terhadap karunia-Nya. Insya Allah berarti bulan depan jika Allah takdirkan bertemu lagi, kita masuk pada poin terakhir Bapak Ibu ya. Larangan seputar akidah nomor 19 yang terakhir, penutup ya. Penutup. Nah, setelah itu nanti ganti bab. Berarti ya ganti bab. Insya Allah demikian. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.